Ya, oke, sampai jumpa kembali saudaraku semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara menggunakan multimeter ini ya. Karena dengan menggunakan multimeter ini, kita akan lebih mudah ya untuk menganalisa dan mengecek kerusakan-kerusakan pada bagian kelistrikan sepeda motor. Dan harga multimeter ini relatif murah ya, sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah, dan kita bisa membelinya di toko elektronik ya. Dan oke, langsung saja ya, mari kita pelajari dengan sama-sama. Ya, oke, yang perlu pertama kita ketahui yaitu di sini ada beberapa simbol ya. Dan yang pertama ini ada simbol ohm ya, ataupun simbol nilai resistansi, nilai hambatan, nilai tahanan ataupun nilai cekikan. Itu sama saja ya. Berarti simbol ohm di sini yaitu untuk mengukur nilai suatu hambatan. Contohnya yaitu untuk mengukur koil, mengukur misalkan pulser seperti ini ya, dan mengukur spool seperti ini, ataupun bisa mengukur kabel yang putus ataupun tidak ya. Dan yang kedua yaitu di sini ada lambang V ya atau volt, dan ada simbol gelombang di sini, berarti ini volt AC ya, atau voltase untuk arus bolak-balik. Dan di sini ada lambang volt ya, dan arusnya sejajar, berarti ini volt DC ya, atau voltase arus searah. Dan oke, kita coba ya, seperti ini contohnya. Jika kita akan mengukur kabel ataupun misalkan lilitan, kita posisikan dia ke angka 200 kilo misalkan, 200 ohm. Dan kita ukur di sini. Ya, maka dia menunjukkan angka ya di sini 0,2, berarti ini kabelnya nyambung ya, tetapi dia masih mempunyai nilai resistansi ya, 0,2 sampai 0,3. Nilai resistansinya yang berarti hanya sedikit ya, hanya 0,2 atau 0,3 ohm. Dan bagaimana jika kita mengukur kabel nyambung atau tidak? Ya jelas seperti ini. Jika kabelnya putus ya jelas ininya diam ya, tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan angka. Dan jika kabelnya ternyata nyambung ya atau terhubung ya seperti ini ya, dia bergerak. Misalkan menunjukkan angka 0,3, berarti dia nyambung, hanya kabel ini mempunyai nilai resistansi ya sedikit. Dan yang kedua yaitu misalkan kita akan mengukur pulser ya. Kita ukur seperti ini. Maka kita ukur, ternyata dia tidak terbaca, dan kita tarik ke 2000 ohm ya, karena mungkin ini lilitannya agak panjang. Kita tes lagi. Ya, dia mempunyai nilai ya, nilai resistansi pulser ini 280 ohm ya. Dan selanjutnya misalkan kita akan mengukur koil ya, mengukur koil yang sekunder, berarti koil yang lilitan ke atas ya. Berarti kita posisikan ke 20 kilo ya, karena koil ini lilitannya sangat panjang sekali ya, yang sekunder ini sampai mungkin ribuan meter lah panjang kumparannya itu. Maka kita posisikan ke 20 kilo ya. Oke, kita ukur misalkan, maka dia menunjukkan 6,2 ya misalkan, berarti 6,2 ini kilo ya, berarti 6,2 kilo. Dan jika kita akan memeriksa gulungan primernya ya, berarti gulungan primer ini pendek ya. Kita posisikan lagi ke angka 200 ohm. Maka kita ukur. Ya, berarti di sini 0,4 ya, atau 0,5 di sini. 0,5 ya. 0,5 ohm berarti dia mempunyai nilai resistansinya. Dan jadi pengukuran ohm ini ya, pengukuran nilai hambatan ya, atau misalkan untuk mengukur kabel nyambung ataupun kabelnya putus seperti ini. Dan nilai ohm ini tidak dianjurkan untuk mengukur arus listrik ya. Jadi ini hanya untuk mengukur suatu benda atau suatu
apa ya, suatu barang yang tidak mempunyai listrik ya, misalkan seperti spool yang diam seperti ini. Oke, dan semisalkan kita akan mengukur tegangan pengisian atau tegangan baterai ya, maka kita posisikan ke voltase DC ya di sini. Kita posisikan ke voltase DC, maka ini yang positif ya dan ini yang negatif kita hubungkan seperti ini. Ini ada aki yang soak ya. Ternyata voltasenya aki yang soak ini 6 volt ya. Oke, seperti itu contohnya. Jadi ini untuk mengukur misalkan aki ya, strum keluaran dari kiprok, berarti untuk pengukuran strum DC ya atau voltase DC. Dan ini untuk pengukuran voltase AC ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita posisikan ke 200 ya, di sini ada 200 volt AC dan ini 500 volt AC. Dan jika kita akan mengukur listrik ini ya, maka kita posisikan ke 500 volt AC ya, karena ini listriknya 220 misalkan, agar ininya tidak rusak, maka kita posisikan ke 500 saja ya, supaya aman. Dan kita tes ya. Di sini tegangannya ada ya 200, sekitar 218 lah di sini. Dia naik turun ya, karena arusnya mungkin tidak stabil ini arus listriknya. Seperti itu contohnya. Dan jika kita ingin mengukur spool ya, spool tegangan keluaran pada spool motor, maka kita tes seperti ini saja. Kita masukkan ya seperti ini ke spool misalkan. Karena spool ini menghasilkan arus AC ya, berarti kita masukkan seperti ini. Misalkan ini di motor dan kita posisikan ininya ke voltase 200 AC ya. Lalu kita selah saja ya motornya, kita engkol motornya, maka dia akan menunjukkan ya nilai voltasenya di sini misalkan 8 volt ataupun misalkan 12 volt. Maka jika kita engkol motor itu tidak mengeluarkan arus di sini, maka spool ini sudah rusak ya. Dan untuk pengukuran pulser juga sama, bisa dengan menggunakan voltase ini juga ya. Ya, jadi jika pulsernya mati ya, lalu kita mengetesnya dan kita mengengkol motornya, maka tidak mengeluarkan tegangan ya atau nol. Dan jika pulsernya hidup, berarti di sini ada tegangan ya sekitar 3 sampai 5 volt ya. Oke, sekali lagi, jadi pulser ini menghasilkan tegangan ya jika kita engkol 3 sampai 5 volt ya. Oke, selanjutnya yang ini ada di sini ada simbol HFE ya. Ini untuk pengukuran transistor ya. Mungkin kita karena di bidang otomotif tidak perlu membahasnya ya, karena jarang digunakan. Dan di sini ada lambang simbol dioda ya, atau seperti ini barangnya. Ini juga jarang digunakan. Mungkin ini hanya penyearah arus ya. Jadi untuk mengecek kelistrikan motor, kita hanya menggunakan di sini 3 bagian ya. Yang pertama untuk mengecek kabel, dan untuk mengecek liritan ataupun nilai hambatan kita menggunakan di sini ya ya. Dan yang kedua kita gunakan ini voltase ya, untuk mengukur arus DC seperti pengisian aki, keluaran dari kiprok. Dan yang ini ada voltase AC ya, untuk pengukuran keluaran spool, misalkan keluaran spool pengapian misalkan. Dan misalkan ini 200 ohm ya di sini, berarti ini 2000 ohm, berarti ini 2 kilo ya. Karena setiap 1000 ohm itu sama dengan 1 kilo ya. Ini 20 kilo dan ini ada di sini 200 kilo, dan di sini ada 2000 kilo. Maka jika kita posisikan ke 2000 kilo ini, berarti ini sangat peka sekali ya. Misalkan kita pegang seperti ini, maka tangan kita pun mengalirkan arus listrik ya. Hanya mungkin tubuh kita ini mempunyai nilai hambatan yang sangat tinggi ya. Berarti hambatan di tubuh kita itu sekitar 1600 kilo ya. Ya, oke, mungkin di lain kesempatan kita akan mempelajari tentang cara menganalisa kerusakan-kerusakan pada bagian kelistrikan sepeda motor ya.
Dan untuk kelanjutan videonya dan trik-trik ngaco lainnya, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan untuk kesempatan kali ini cukup sekian dari saya. Sampai jumpa kembali.